Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang zarfuz zamani, ya, zarf zaman, keterangan waktu, ya, terjadinya perbuatan. Sekarang kita bahas zarful makani, yaitu keterangan tempat atau posisi dilakukannya perbuatan atau terjadinya perbuatan. Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala berkata, wa zarful makani, dan zarf makan, huwa, dia adalah ismul makani, isim makan, ya, isim yang menunjukkan makna tempat atau posisi, ya, dilakukannya suatu perbuatan. Al mansubu, yang dia itu mansub, ya, bitaqdiri, dengan adanya perkiraan fi, huruf fi yang bermakna di, gitu ya. Nahwu, contohnya amama, ya, amama artinya di depan, wa khalfa, khalfa artinya di belakang, wa quddama, ini quddama juga artinya di depan, wa wara'a, dan wara'a di belakang, ya. Kemudian wa fauqa, dan di atas, wa tahta, dan di bawah, wa inda, inda artinya di sisi, ya, dan juga ada makna lainnya untuk inda, ya. Kemudian wa ma'a, bersama, wa izza'a, ini artinya di depan, wa hiza'a juga artinya di depan, wa tilqa'a, ya, di hadapan, wa huna, huna di sini, wa samma artinya di sana, wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengannya. Dan ini beberapa zarf makan yang penting untuk dihafal oleh pelajar pemula. Dan di sini ada beberapa yang maknanya sama, ya, untuk pemula yang penting dihafalkan aja, ya, maknanya. Dan nanti kalau ketemu dalam suatu kalimat kita bisa nerjemahin, ya, terjemahkan aja seperti itu. Misalnya khalfa dan wara'a kan artinya sama-sama di belakang. Tapi memang nanti ada perbedaan gitu. Cuman kalau untuk pemula, ya, nggak terlalu penting, ya, untuk memahami bedanya apa. Ya, anggap aja sama, artinya sama seperti itu. Nanti anggap aja bisa saling menggantikan supaya belajarnya itu lebih mudah. Karena untuk pemula itu sebenarnya yang paling penting belajar ilmu nahwu itu bukan bisa menyusun kalimat sebenarnya, yang paling penting itu, tapi bisa memahami kalimat yang dibuat oleh orang yang ahli gitu. Misalnya ulama, kita baca kitab kita paham gitu. Adapun kalau menyusun kalimat itu kan memang kita harus banyak kosakata. Ya, sama juga dengan bahasa yang lainnya, misalnya bahasa Indonesia. Ya, lebih mudah bagi kita memahami apa yang kita baca daripada kita harus bikin tulisan yang baru. Kan gitu ya. Sebab kalau kita mau bikin tulisan yang baru itu nanti harus mikir-mikir lagi kan. Apa ya kosakata yang pas gitu kan. Sama belajar bahasa Arab juga gitu. Apalagi bahasa Arab ini kaya dengan kosakata gitu. Makanya paling penting itu di awal kita belajar bahasa Arab itu tujuannya adalah memahami apa yang kita baca itu dulu aja. Adapun kalau di sini diajarkan cara menyusun kalimat itu cuman sekedar untuk memberi pengenalan aja, ya, dan kalimat yang kita bikin pun kalimat-kalimat yang sangat ringkas, yang mudah gitu ya. Nah, ini dzaraf zaman yang penting untuk dihafal, ya. Di sini saya berikan penjelasan. Dzaraf makan adalah keterangan tempat atau posisi terjadinya suatu perbuatan. Cirinya adalah mengandung makna huruf jarfi yang artinya di, sama seperti dzaraf zaman, ya. Berikut ini contohnya dalam kalimat. Ya, kalau Ibnu Ajurum kan tidak memberikan contohnya dalam kalimat, ya. Beliau hanya memberikan kosakata berkaitan dzaraf makan. Di sini ada contohnya dalam kalimat, misalnya amama. Qamal imamu, ya, imam itu berdiri amamal ma'mumi, di depan makmum. Di sini amama dzaraf makan sekaligus mudhaf. Ya, di sini dzaraf makan ya umumnya sekaligus mudhaf pemakaiannya. Jadi disandarkan kepada kata yang lainnya. Sehingga kata setelahnya itu mudhaf ilaih dan majrur, ya, masuk kelompok majrur. Kalau dzaraf makannya sendiri dia mansub. Yatakallamul mudarrisu, ya, yatakallamu berbicara, al mudarrisu guru itu, amama tullabi di depan para siswa gitu. Ini amama. Kemudian khalfa, ya, misalnya qamal ma'mumu khalfal imami, ya, makmum itu berdiri di belakang imam. Kemudian jalasa Zaidun, ya, Zaid duduk khalfa Hasanin, di belakang si Hasan. Kemudian quddama, ya, quddama juga artinya di depan, ya. Laqituhu quddamal masjidi, aku bertemu dengannya di depan masjid. Jalastu quddama Zaidin, aku duduk di depan Zaid. Ya, tapi ini jarang, ya, penggunaan quddama ini
Jarang untuk makna di depan. Biasanya kalau di depan itu pakai amama gitu ya. Kemudian wara'a artinya di belakang ya. Yajlisu talibu wara'al fasli. Siswa itu duduk di belakang kelas ya. Ikhtafal lissu wara'asy syajarati. Pencuri itu bersembunyi di balik pohon, ya di belakang pohon atau di balik pohon. Untuk perbedaan khalfa dan wara'a ini sudah saya buat videonya kalau nggak salah tuh di YouTube, atau bisa cek di channel Metode Fahimna ya, penjelasan bedanya khalfa dengan wara'a. Tapi untuk pemula anggap aja ini bisa saling menggantikan. Jadi bisa aja kita katakan ya jadi talibu khalfal fasli, dah nggak masalah gitu kalau untuk pemula ya. Nanti kalau kita tingkat lanjutan mau jadi pengkaji bahasa Arab baru tuh kita teliti tuh kira-kira bedanya apa ya gitu. Kemudian fauqa, ya fauqa artinya di atas ya. Tatiru ta'iratu fauqas sama'i. Pesawat itu terbang di atas langit. Wada'tul qalama fauqal maktabi. Aku telah meletakkan pulpen itu di atas meja. Kemudian tahta di bawah ya, lawannya fauqa. Yanamul fallahu tahta syajarati. Petani itu sedang tidur di bawah pohon. Ra'aitu qittatan, ya aku melihat seekor kucing tahta sariri, di bawah ranjang. Ya, mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Insyaallah setelah ini kita akan bahas contoh-contoh yang lain untuk dzarab makan. Ya, semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.